Salam sejahtera di dalam Tuhan. Halo saudara-saudara, apa kabar semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik. Ya, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Rabu, tanggal 17 November tahun 2021. Kita akan membaca firman-Nya. Marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kami berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Kami rindu untuk membaca firman-Mu. Kami mau memahami kehendak Tuhan dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami. Biarlah dalam tuntunan-Mu kami membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Kami memperoleh makna firman-Mu untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Daniel pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Domba jantan dan kambing jantan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Raja Belsyazar, nampaklah kepadaku, Daniel, suatu penglihatan sesudah yang tampak kepadaku dahulu itu. Aku melihat dalam penglihatan itu, dan sementara aku melihat, aku berada di Puri Susan yang ada di wilayah Elam, dan aku melihat dalam penglihatan itu bahwa aku sedang di tepi sungai Ulai. Aku mengangkat mukaku dan melihat, tampak seekor domba jantan berdiri di depan sungai itu. Tanduknya 2, dan kedua tanduk itu tinggi, tetapi yang satu lebih tinggi dari yang lain, dan yang tinggi itu tumbuh terakhir. Aku melihat domba jantan itu menanduk ke barat, ke utara, dan ke selatan, dan tidak ada seekor binatang pun yang tahan menghadapi dia, dan tidak ada yang dapat membebaskan dari kuasanya. Ia berbuat sekehendak hatinya dan membesarkan diri. Tetapi sementara aku memperhatikannya, tampak seekor kambing jantan datang dari sebelah barat yang melintasi seluruh bumi tanpa menginjak tanah, dan kambing jantan itu mempunyai satu tanduk yang aneh di antara kedua matanya. Ia datang pada domba jantan yang kedua tanduknya, dan yang kulihat berdiri di depan sungai itu, lalu menyerangnya dengan keganasan yang hebat. Aku melihatnya mendekati domba jantan itu. Ia mengeram, lalu ditanduknya domba jantan itu, dipatahkannya kedua tanduknya, dan domba jantan itu tidak berdaya untuk tahan menghadapi dia. Dihempaskannya dia ke bumi, diinjak-injaknya, dan tidak ada yang melepaskan domba jantan itu dari kuasanya. Kambing jantan itu sangat membesarkan dirinya, tetapi ketika ia sampai pada puncak kuasanya, patahlah tanduk yang besar itu, lalu pada tempatnya tumbuh 4 tanduk yang aneh, sejajar dengan keempat mata angin yang dari langit. Maka dari salah satu tanduk itu muncul suatu tanduk kecil yang menjadi sangat besar ke arah selatan, ke arah timur, dan ke arah tanah permai. Ia menjadi besar bahkan sampai kepada bala tentara langit, dan dari bala tentara itu, dari bintang-bintang, dijatuhkannya beberapa ke bumi dan diinjak-injaknya. Bahkan terhadap panglima bala tentara itu pun ia membesarkan dirinya, dan daripadanya diambilnya korban persembahan sehari-hari, dan tempatnya yang kudus dirobohkannya. Suatu kebaktian diadakan secara fasik menggantikan korban sehari-hari. Kebenaran dihempaskannya ke bumi, dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus lain berkata kepada yang berbicara itu, "Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini, yakni korban sehari-hari dan kefasikan yang membinasakan, tempat kudus yang diserahkan dan bala tentara yang diinjak-injak?" Maka ia menjawab, "Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar." Demikian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di saat yang berbahagia ini. Amin.
Saudara-saudara, tema kita keunggulan. Dipolosongna. Saudara-saudara, kekasih-kekasih Kristus, setiap orang punya start point yang berbeda-beda. Artinya, masing-masing orang punya cara memulai yang tidak sama. Ketika ketidaksamaan cara memulai tersebut, maka otomatis ada yang duluan sampai dan ada yang belakangan. Itulah sebabnya saudara, ada yang unggul dari yang lain. Contohnya, jika hari ini kita sudah bisa naik motor dan tetangga kita belum bisa, itu karena kita lebih dahulu belajar naik motor dari tetangga kita. Hal inilah yang kadang tidak dimengerti dengan baik oleh orang-orang saat ini. Banyak yang memahami kata unggul dengan artian saudara-saudara menang kalah dalam berbagai hal. Pengertian itu sudah menjadi budaya yang negatif. Saudara-saudara, bacaan pada saat ini menjelaskan mengenai penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang seekor domba dengan keunggulannya berbuat seenaknya dengan hewan liar. Kita baca tadi di ayat yang keempat ya. Kemudian seekor kambing yang juga dengan keunggulannya berbuat seenaknya kepada seekor domba tersebut. Saudara, spirit seperti inilah yang sudah kita pegang selama ini. Menjadikan keunggulan kita sebagai senjata untuk menjatuhkan orang. Dan bahkan saudara, menghina orang lain. Padahal keunggulan itu bergantung pada seberapa cepat kita memulai start point kita. Ya, seharusnya keunggulan bisa menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Dengan cara saudara menjadikan keunggulan itu sebagai kesempatan kita untuk memberi berkat kepada orang lain daripada digunakan untuk menjatuhkan dan menghina sesama kita. Saudara-saudara, memang sulit mengubah sesuatu yang sudah melekat lama pada diri kita. Tapi, sulit bukan berarti tidak bisa, bukan? Bisa saja berubah. Nah, karena itu saudara-saudara, gunakanlah keunggulan kita. Ya, masing-masing kita punya keunggulan. Keunggulan itu jangan digunakan salah. Gunakanlah dengan baik agar menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita gunakan dengan indah, orang lain akan merasakannya. Pasti Tuhan akan memampukan kita untuk menggunakan keunggulan itu bagi sesama dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari gunakan apa yang Tuhan berikan, kemampuan, keunggulan kita untuk membangun kehidupan bersama, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, agar kita boleh menjadi berkat untuk sesama dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya semuanya ini menjadi sukacita bagi Tuhan dan tentu menjadi kekuatan bagi kami untuk menatap masa depan, melangkah dengan pasti, dan menghadapi hari-hari kehidupan dengan tenang. Banyak keunggulan Engkau berikan dalam diri kami pribadi lepas pribadi, biar kami tidak gunakan salah, tapi kami pakai untuk mengasihi sesama kami, menjadi berkat bagi sesama kami. Kiranya firman-Mu terpelihara dalam hidup kami. Berkati kami semua, saudara-saudara kami yang setia mendengarkan renungan harian. Hidup mereka, hidup kami semua Tuhan berkati. Dalam pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam banyak rencana kami, dalam kehidupan anak-anak, cucu-cucu, Tuhan sayangi kami, agar kami semua menjalani hidup ini dengan tenang dan damai. Nama-Mu kami muliakan. Beberapa orang tua kami, Bapak Ibu lansia, Tuhan berkati, biar masa tua mereka tetap mereka jalani dengan semangat iman dari
Tuhan kami, agar mereka tetap teguh menjalani hidup ini. Engkau juga memberkati semua pelayan-Mu, pakai untuk terus melayani dengan penuh kasih. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Tuhan pakai mereka menjadi alat untuk menegakkan kebenaran-Mu. Dan saudara-saudara kami yang banyak bergumul, Tuhan juga hadir untuk menolong. Kami percaya setiap pergumulan kami ada jalan keluar yang Tuhan akan nyatakan. Juga sempurnakan sukacita ketika kami berbahagia dengan menyaksikan segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, ini doa kami, dengarkan dan ampuni dosa kami. Karena kami bermohon di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kasih Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.